Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat milenial, gimana nih kabarnya? Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Baik, langsung saja kami dari kelompok 5 Telaah Kurikulum MA akan memaparkan hasil analisis kami, yakni analisis materi buku kelas 10 dengan KMA nomor 183 tahun 2019 oleh Husnul Khotimah dan Siti Sofiatul Marfu'ah. Nah, pada buku kelas 10 ini kami akan membahas bab 5, yakni mengenai profesi dan kehidupannya, al-mihnah wal hayah. Nah, sebelumnya mari kita lihat roadmap pembahasan. Roadmap pembahasan yang pertama, kami akan membahas mengenai profil buku. Yang kedua, mengenai standar kompetensi. Yang ketiga, mengenai materi pembelajaran. Dan yang keempat, analisis dan kesimpulan. Nah, yang pertama mengenai profil buku. Kita harus mengetahui profil buku dari kelas 10. Apa sih profil bukunya? Nah, mari kita lihat bersama. Profil buku dari kelas 10 ini adalah profil buku, judul buku, buku siswa bahasa Arab pendekatan saintifik kurikulum 2013 kelas 10 MA. Kontributor naskah Masrukin Devi Aprianto Nasir. Penalaah H.D. Hidayat Fuad Tohari. Penyedia penerbitan Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Republik Indonesia. Kota terbit Jakarta. Penerbit Kementerian Agama Republik Indonesia. Cetakan ke-1 dan tahun terbit 2014. Nah, setelah kita mengetahui profil buku, selanjutnya ke pembahasan yang kedua, yakni standar kompetensi buku. Nah, dalam standar kompetensi buku ada 4 pembahasan mengenai kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi inti dari buku ini adalah yang pertama atau KI 1, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam. KI 2, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin serta tanggung jawab, peduli seperti gotong royong, kerjasama, toleransi dan damai, serta sikap santun, responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dapat menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. Kemudian KI 3 adalah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa keingintahuannya tentang ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian KI 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, setelah kita mengetahui kompetensi inti dari buku tersebut, yang kedua yakni kompetensi dasar. Kompetensi dasar ada 1.1, yakni mengenai mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. Kompetensi dasar 2.1 yakni menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. Kompetensi dasar 3.1 yakni mengenai siswa dapat memahami cara penyampaian serta cara merespon, mengidentifikasi dan cara memberitahu dan menanyakan tentang fakta, perasaan dan sikap terkait topik al-mihnah wal hayah. Mendeskripsikan secara sederhana unsur kebahasaan dan struktur teks mengenai makna atof. Kemudian, kompetensi dasar 4.1 yakni siswa dapat menstimulasi dialog sederhana dengan cara merespon ungkapan, mendesmonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasa, dan sikap. Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan terkait topik al-mihnah wal hayah dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan tema yakni makna atof. Nah, yang ketiga ada indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran yang pertama yakni dapat menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan al-mihnah wal hayah. Kemudian, dapat menerapkan percakapan terkait topik al-mihnah wal hayah. Yang ketiga, dapat menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik al-mihnah wal hayah. Dan yang terakhir, yakni mengenai dapat menyusun teks tulis yang terkait topik al-mihnah wal hayah. Nah, setelah kita mengetahui indikator pembelajaran, kemudian yang keempat adalah tujuan pembelajaran. Nah, apa sih tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran dari buku ini adalah setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca, menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik al-mihnah wal hayah. Setelah kita mengetahui indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian kita ke roadmap pembahasan yang ketiga mengenai materi pembelajaran. Nah, apa aja sih materi yang dibahas pada bab 5 ini? Materi yang akan dibahas yakni mengenai al-mihnah wal hayah, yakni profesi dan kehidupannya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai al-istima atau mendengarkan. Yang kedua, al-khiwar, percakapan. Yang ketiga, at-tarkib, susunan gramatikal. Yang keempat, al-qiraah, membaca. Dan yang kelima, al-kitabah, menulis. Yang pertama, al-istima atau mendengarkan. Nah, untuk meningkatkan keterampilan mendengar atau maharatul istima, siswa diharap mampu untuk menguasai al-mufradat sesuai dengan tema al-mihnah wal hayah. Kemudian, dalam pembelajaran ini, guru mengajak siswa untuk mendiskusikan al-mufradat beserta maknanya sesuai dengan tema al-mihnah wal hayah. Kemudian, siswa diminta untuk mencari makna mufradat yang dirasa masih asing. Kemudian, guru membacakan al-mufradat beserta maknanya dan siswa menirukan apa yang telah dibacakan oleh guru, sehingga siswa mampu membaca mufradat dengan tepat sesuai dengan maknanya. Nah, berikut adalah al-mufradat sesuai dengan tema al-mihnah wal hayah, yakni soyadun nelayan, tobakhon koki, saikun sopir, toyarun pilot, syurtiyun polisi, falahun petani, tobibun dokter, mudarrisun guru, mumarridotun perawat, muhandisun insinyur. Dan masih banyak lagi mufradat mengenai al-mihnah wal hayah.
sehingga siswa diharap mampu untuk menguasai mufrodat tersebut. Nah, selain itu terdapat pula al-mufrodat wal ibarah sesuai dengan tema al-mihnah wal haya. Contoh, al-bai'ah tabi'u al-fawakih wal khudrah, al-fallahu yasra'u ar-rusa. Nah, kemudian di akhir pembelajaran untuk mengukur seberapa jauh kemampuan siswa dalam meningkatkan maharatul istima', ada beberapa bentuk latihan, yakni tadrib alal istima'. Nah, di sini disediakan sebuah pertanyaan sehingga siswa mampu menjawabnya sesuai dengan apa yang telah ia dengar. Nah, berikut adalah contoh tadrib alal istima'. Istima' ila ma yali. Ismi Usman. Ana tabibun wa a'malu fil mustashfa. Indi abun wa ummun wa akhun wa ukhtun wa ammun. Abi fallahun. Huwa yadhabu ilal masra'ah kullu subah wa yasra'u al-urs wa durrata fiha. Wa ummi mudarrisatun hiya tu'allimu al-lughatul arabiyyah fil madrasatil mutawassithah al-islamiyah al-hukumiyah. Selanjutnya, yang kedua adalah al-hiwar atau percakapan. Nah, untuk meningkatkan maharatul kalam pada setiap siswa, ini bisa dilakukan dengan cara al-hiwar atau percakapan. Jadi, al-hiwar ini dapat dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Dan dalam pembelajaran hiwar ini kaitan erat dengan mufrodat yang telah didapat, sehingga siswa diharap mampu menguasai mufrodat-mufrodat yang telah didapatkannya. Nah, dalam pembelajaran ini guru melakukan percakapan sederhana dengan siswa dengan cara melakukan tanya jawab. Kemudian guru mengoreksi satu persatu jawaban dari siswa. Nah, kemudian guru mencontohkan hiwar agar siswa mampu mempraktekannya dengan teman sebangkunya. Contoh, al-hiwar al-mihnah. Tatakallam ma'a ikhwanika kama yali. Al-mudarris, ma mihnatun abika ya Hasan. Hasan, abi fallahun ya Ustad. Huwa yasra'u al-urs wa durrah fil mazari. Al-mudarris, wa anta ya Husain, ma mihnatun ummuka. Husain, ummi tajiratun hiya tabi'ul badai fis suq. Al-mudarris, wa ma mihnatun abika ya Nabilah. Nabilah, abi tabibun huwa yu'alijul marda fil mustashfa. Wa ummi ya Ustad mudarrisatun fil madrasati tsanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah. Nah, percakapan ini dapat dilakukan oleh 2 orang atau lebih, sehingga akan mampu mengukur kemampuan dalam maharatul kalam pada pembelajaran usai. Untuk mengukur kemampuan pada setiap siswa terdapat bentuk-bentuk latihan, yakni tadrib alal hiwar. Yang pertama yakni latihan menjawab uraian sesuai dengan bacaan. Nah, jadi disediakan sebuah pertanyaan uraian sehingga siswa mampu menjawabnya sesuai dengan bacaan yang telah dibaca. Yang kedua, mengganti atau menetapkan kalimat sesuai dengan kaidah. Contoh, mudarrisun yadhabu al-madrasah. Nah, siswa mampu menetapkan kalimat sesuai dengan kaidah baik mudzakkar maupun muannas. Jadi, abi mudarrisun,
huwa yadhabu ilal madrasah. Yang ketiga yakni membuat kalimat bebas. Jadi disediakan sebuah mufrodat sehingga siswa mampu mengembangkannya menjadi kalimat bebas. Contoh, ma mihnatuka mihnati tajirun, ma mihnatukum mihnatuna tujarun. Siswa mampu mengkreasikan kalimat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang terakhir yakni membuat kalimat sesuai dengan contoh. Nah, siswa mampu membuat kalimat sesuai dengan contoh yang telah diberikan. Dengan latihan-latihan tersebut diharap mampu untuk meningkatkan maharatul kalam pada setiap siswa, yakni dengan cara al-hiwar. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai buku siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 untuk kelas 10 Madrasah Aliyah. Nah, di dalam bab 5 ini pembahasan materi ketiga yakni mengenai materi at-tarkib atau susunan gramatikal. Nah, di dalam bab 5 ini kaidah at-tarkib yang dipelajari adalah mengenai kaidah atof, di mana di dalamnya menjelaskan mengenai pengertian atof itu sendiri dan juga huruf-hurufnya. Nah, guru pada pembelajaran ini menjelaskan mengenai pengertian atof dan huruf-hurufnya kepada murid, dan murid memperhatikan dengan seksama apa yang dijelaskan oleh guru itu sendiri. Nah, di dalam buku ini juga tertera mengenai tabel huruf atof beserta contoh-contohnya agar menambah pemahaman siswa mengenai kaidah atof yang dipelajari. Adapun huruf-huruf atof beserta contohnya yang tertera di dalam buku ini adalah mengenai huruf wawu beserta contohnya, fa beserta contohnya, kemudian au, thumma, bal, lakin, la, dan hatta. Dalam tabel ini, guru menjelaskan fungsi dari huruf-huruf atof ini sendiri, kemudian menjelaskan pula kepada siswa kesamaan dan perbedaan yang terjadi ketika huruf atof ada atau tidak, dan juga menjelaskan kepada siswa mengenai makna dari kalimat yang menggunakan huruf atof. Nah, untuk mengukur kemampuan siswa setelah mempelajari kaidah-kaidah huruf atof di sini, disajikan pula tadrib atau latihan-latihan yang tertera. Adapun bentuk-bentuk tadribnya itu bermacam-macam, disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai atau kemampuan yang ingin diukur oleh guru itu sendiri. Dalam buku ini tertera beberapa tadrib. Yang pertama adalah mengenai tadrib dengan bentuk soal berupa pilihan ganda. Di sini disajikan kalimat atau pertanyaan dengan 5 pilihan jawaban, di mana siswa diharapkan mampu memilih satu jawaban yang dianggap paling tepat sesuai dengan kaidah atof yang dipelajari tentunya. Nah, untuk tadrib bentuk kedua, bentuk soalnya ini adalah berupa melengkapi kalimat bebas sesuai kreativitas. Untuk contoh soalnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini disajikan satu kalimat rumpang di mana siswa diharapkan mampu mengisi atau melengkapi kalimat rumpang ini secara bebas sesuai kreativitas mereka. Nah, kemudian untuk materi yang keempat adalah mengenai al-qiraah. Kemudian dilanjut materi selanjutnya adalah mengenai al-qiraah atau membaca. Jadi materi kali ini berkaitan erat dengan al-mufradat yang telah dipelajari pada materi pembelajaran sebelumnya. Jadi siswa diharapkan mampu untuk mengingat-ingat kembali materi mufradat yang telah dipelajari. Di dalam buku ini disajikan bacaan mengenai al-mihnah wal hayah sebagai berikut.
dalam pembelajaran kali ini, siswa diberi contoh oleh guru cara membaca bacaan tersebut dengan fasih dan benar, kemudian mereka menirukan sesuai yang telah dicontohkan oleh guru. Nah, setelah mampu membaca dengan fasih dan benar, siswa bersama guru mendiskusikan makna bacaan yang telah mereka baca agar mereka mampu memahami dengan baik dan benar bacaan tersebut. Nah, di dalam diskusi tersebut, ketika mereka menemukan kata-kata atau mufradat yang mereka anggap sulit atau mereka anggap asing, mereka dapat menanyakan kepada guru tentang maknanya agar menambah pemahaman mengenai makna yang tersurat di dalam bacaan tersebut. Setelah mampu membaca dan memahami dengan baik, kemudian untuk mengukur kemampuan siswa, di dalam buku ini disajikan pula tadrib darts atau latihan-latihan dengan bentuk yang variatif, disesuaikan dengan kemampuan siswa yang ingin diukur oleh guru. Adapun bentuk tadribnya bermacam-macam. Yang pertama adalah tadrib dengan bentuk soal melengkapi kalimat sesuai dengan bacaan. Nah, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Jadi, di sini disajikan kalimat rumpang. Diharapkan siswa mampu mengisi atau melengkapi kalimat tersebut berdasarkan bacaan yang telah mereka pahami dan baca sebelumnya. Untuk tadrib kedua, bentuk soalnya adalah pilihan benar salah. Contohnya adalah sebagai berikut. Jadi di dalam buku disajikan beberapa pernyataan. Diharapkan siswa mampu memberi penilaian benar atau salah terhadap pernyataan berikut, tentunya sesuai dengan bacaan yang telah mereka baca sebelumnya. Untuk bentuk selanjutnya adalah bentuk pilihan ganda. Jadi di sini ada soal pilihan ganda, di mana mereka dihadapkan dengan 5 pilihan jawaban, dan mereka diharapkan untuk mampu memilih salah satu jawaban yang mereka anggap paling tepat, tentunya sesuai dengan bacaan yang telah mereka baca. Untuk tadrib, bentuk terakhir adalah bentuk uraian sesuai bacaan. Jadi di sini disajikan sebuah pernyataan, di mana pertanyaan, di mana pertanyaan di sini hanya mampu dijawab dengan tepat ketika siswa sudah mampu membaca dan memahami dengan baik bacaan yang telah tersebut. Untuk materi pembahasan selanjutnya adalah mengenai materi Alkitabah atau menulis. Nah, materi ini berkaitan dengan materi at-tartib yang telah dipelajari sebelumnya, sehingga siswa harus mampu mengingat kembali kaidah pokok atof yang telah dipelajari pada materi pembahasan at-tartib. Pembelajaran ini bertujuan agar siswa mampu membuat kalimat yang berkaitan dengan tartib atau susunan gramatikal yang telah dipelajari. Adapun teknik-teknik dalam pembelajarannya adalah guru memberi contoh kepada siswa bagaimana cara untuk menyusun kalimat dengan menerapkan kaidah gramatikal yang telah dipelajari. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, maka untuk mengukur kemampuan siswa disajikan pula soal-soal atau bentuk-bentuk latihan untuk dapat menilai seberapa jauh penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Nah, untuk bentuk latihannya bermacam-macam. Yang pertama, tadrib yang pertama adalah menyusun kalimat acak agar menjadi padu. Jadi disajikan kalimat-kalimat acak dan siswa diharapkan mampu menyusunnya menjadi kalimat yang padu. Kemudian bentuk yang selanjutnya adalah tadrib melengkapi kalimat. Jadi disajikan kalimat rumpang dan siswa mampu melengkapi kalimat dengan baik atau dengan sesuai. Untuk tadrib selanjutnya, bentuknya adalah membuat kalimat secara bebas. Jadi disajikan satu kata, di mana dengan satu kata ini siswa mampu menjabarkannya menjadi kalimat sesuai dengan kreativitas mereka. Untuk tadrib bentuk selanjutnya adalah menerjemahkan ke dalam bahasa Arab.
Jadi soal berupa bahasa Indonesia dan siswa diharapkan mampu menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab dengan baik. Sampailah kita di penghujung pembahasan pada materi kali ini, yakni mengenai analisis dan simpulan dari materi-materi yang telah kami sampaikan yang tertera di dalam buku Bahasa Arab Siswa Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013. Nah, apakah materi di dalam buku ini sesuai dengan KMA nomor 183 tahun 2019 atau tidak? Menurut kami, hasil analisis mengenai materi dari buku ini adalah sebagai berikut. Menurut kami, penyajian materi di dalam buku ini sudah tersusun secara sistematis. Tiap maharoh atau materi pembelajaran disajikan pula materi, kemudian diikuti evaluasi setelahnya. Analisis kami yang kedua mengenai gradasi materi untuk bab 5 kali ini adalah materi sudah disajikan secara runtut. Jadi penyajiannya sudah runtut dari yang sederhana menjadi kompleks. Selanjutnya adalah mengenai kelengkapan materi. Materi di dalam buku ini, khususnya untuk bab 5, sudah disajikan secara lengkap. Dan yang terakhir adalah mengenai instrumen evaluasi. Jadi, bentuk instrumen evaluasi di dalam buku ini, khususnya dalam bab 5, sudah disusun secara variatif. Bentuknya variatif, bermacam-macam, dan evaluasinya pun dilakukan pada tiap materi maharoh, sehingga mampu mengukur masing-masing materi pembahasan yang diajarkan. Berdasarkan proses analisis yang telah kami lakukan, kami menarik garis besar yang kami peroleh dari proses tersebut, sehingga berdasarkan isi materi yang kompleks yang mencakup semua kemampuan sikap, pengetahuan dan keterampilan, juga mengenai kompetensi kemampuan peserta didik baik itu sikap, pengetahuan maupun keterampilan yang dapat diperoleh secara seimbang setelah mempelajari materi di dalam buku tersebut, juga mengenai proses pembelajaran materi yang dapat dilakukan secara holistik dan mampu mencapai kecakapan pikir abad 21, serta mengenai instrumen penilaian atau evaluasi yang disajikan sesuai dengan kompetensi yang dicapai, maka kami menarik kesimpulan bahwasanya materi bab 5 dalam buku siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 sudah sesuai dengan KMA nomor 183 tahun 2019. Demikian analisis kami mengenai materi bab 5 dalam buku siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.